Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kisah tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara penggalan kisah berikutnya tentang beliau dikatakan oleh penulis di sini hafizahullahu ta'ala, fatanatun wa zakaun. Beliau mengkisahkan tentang kepandaian dan kecerdasan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan kisah ini terdapat di Sahih Muslim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibunda Aisyah berkata, pada suatu malam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempatku, beliau berbalik lalu melepaskan pakaian. Beliau kemudian melepaskan sandal lalu diletakkan di dekat kedua kaki. Beliau menggelar ujung sarung di atas kasur lalu berbaring. Tidak lama setelah itu beliau mengira aku sudah tidur. Beliau mengambil pakaian dengan pelan, mengenakan sandal dengan pelan, membuka pintu lalu keluar, kemudian menutup pintu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dikatakan oleh Imam An-Nawawi, Nabi melakukan hal tersebut agar tidak mengusik, tidak membangunkan Ibunda Aisyah yang beliau sangka sudah tidur. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, aku kemudian, kata Ibunda Aisyah, segera mengenakan baju, mengenakan penutup kepala, juga memakai sarung, kemudian pergi mengikuti Nabi di belakang beliau. Hingga, kata Ibunda Aisyah, beliau tiba di Baqi. Baqi yakni area pekuburan di mana penduduk Madinah dan banyak sekali dari para sahabat Nabi yang dikubur di situ. Beliau berdiri di sana lama sekali. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau berbalik. Maka kata Ibunda Aisyah, aku pun berbalik. Beliau berjalan cepat, aku pun berjalan cepat. Beliau berjalan sedikit berlari, aku pun berjalan sedikit berlari. Beliau berjalan lebih cepat lagi, aku pun berjalan lebih cepat lagi. Di sini ada kalimat al-ihdhar, maksudnya berjalan lebih cepat. Lebih cepat dari berjalan yang diistilahkan dengan harwalah.
Taib. Kemudian kata Ibunda Aisyah, aku mendahului beliau, lalu aku segera masuk. Aku langsung tidur, lalu beliau pun masuk. Beliau bertanya, kata Nabi SAW, malaki ya Aish, hasyan rabiyatan. Kata Nabi, kamu kenapa terengah-engah Aish? Aish ini barakallahu fikum, kependekan dari Aisyah. Dan ini panggilan kesayangan, Aish. Malaki ya Aish. Malaki ya Aish, maksudnya Aisyah. Dalam istilah orang kita juga sering begitu, Ibu ya. Nama itu tidak dipanggil secara lengkap begitu ya. Kalau namanya Yudi itu paling dipanggilnya Yud begitu kan. Kalau namanya misalkan Yuli dipanggilnya apa Bu? Yul begitu kan. Taib. Nah begitulah. Malaki ya Aish hasyan rabiyatan. Kenapa engkau terengah-engah Aish? Maka Ibunda Aisyah menjawab, la syai, tidak apa-apa. Kemudian Nabi berkata, beritahukanlah kepadaku, atau yang maha halus lagi maha mengetahui yang akan memberitahukan kepadaku. Kamu mau cerita enggak? Atau malah nanti Allah yang menceritakan tentang dirimu itu. Di situ Nabi curiga kan begitu. Kenapa ini Ibunda Aisyah nafasnya tersengal-sengal, terengah-engah? Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kemudian Ibunda Aisyah, beliau berkata, ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu. Aku kemudian memberitahukan kepada beliau kejadian yang sebenarnya, gitu ya. Beliau akhirnya cerita kepada Nabi SAW bahwa beliau membuntutinya begitu ya. Bahwa diceritakan semua oleh Ibunda Aisyah. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi SAW bertanya, kata Nabi, berarti kamu orang yang tadi aku lihat di depanku. Maka Ibunda Aisyah menjawab, iya. Kemudian Nabi mendorong dadanya Ibunda Aisyah dengan kuat hingga terasa sakit. Artinya menunjukkan bahwa Nabi itu marah dengan apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah. Kemudian Nabi berkata, "Adhananti an yahifallah alaiki wa rasuluh?" Kata Nabi SAW, apakah engkau mengira Allah dan Rasulnya berlaku zalim terhadapmu? Artinya kenapa aku dibuntuti? Engkau mencurigai apa pada diriku ini? Begitu ya. Apakah engkau mengira Allah dan Rasulnya berlaku zalim terhadapmu? Maka Ibunda Aisyah menjawab, meski seperti apapun manusia menyembunyikan sesuatu, pasti Allah ketahui. Ya, beliau berkata, akhirnya Nabi mengisahkan kenapa beliau melakukan hal tersebut. Begitu ya, sehingga Ibunda Aisyah akhirnya membuntutinya. Kata Nabi SAW, Jibril datang kepadaku saat kau melihat. Dan dia memanggilku dengan lirih agar tidak terdengar olehmu. Aku pun menjawab panggilannya dengan lirih agar tidak terdengar olehmu. Jibril tidak pernah masuk ke rumahmu setelah engkau menanggalkan baju. Aku mengira engkau sudah tidur. Aku tidak ingin membangunkanmu.
Aku khawatir engkau merasa kesepian. Maka Jibril berkata, nah di sini barakallahu fikum, kisah sesungguhnya kenapa Nabi melakukan seperti itu. Kata malaikat Jibril, Rabbmu menyuruhmu untuk mendatangi para penghuni makam Baqi, lalu engkau mintakan ampunan untuk mereka. Jadi ini ada perintah dari Allah melalui malaikat Jibril, sehingga Nabi melakukan hal tersebut di malam hari ketika Ibunda Aisyah disangka masih tidur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah pun berkata, nah di sini poinnya yang terkait dengan bagaimana fatanah dan zakatnya Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah menyampaikan, aku bertanya, apa yang harus aku ucapkan untuk mereka para ahli kubur ya Rasulullah? Ini kan kondisinya Nabi sedang marah. Malah Aisyah memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, menimba ilmu dari Nabi. Apa yang harus aku ucapkan untuk mereka, yakni para ahli kubur, wahai Rasulullah? Maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab. Nah disinilah Nabi mengajarkan doa ketika ziarah kubur, yakni assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Ini doa kalau kita ziarah kubur. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Yang artinya, ucapkanlah wahaimu oleh Aisyah, assalamu ala ahli diyar, kesejahteraan, keselamatan semoga terlimpah kepada para penghuni kubur dari mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah terdahulu dari kami dan orang-orang yang terkemudian, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah pada hafal doa ini, Bu? Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Taib. Nah, poinnya di sini terkait dengan fatanah dan zakatnya Ibunda Aisyah. Sungguh kata penulis di sini suatu kecerdasan dan juga kepandaian. Ketika Aisyah mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah gara-gara dibuntuti oleh beliau, maka Ibunda Aisyah merubah tutur kata menjadi sebuah pertanyaan. Dengan demikian itu akan mengurangi pemicu amarahnya beliau. Jadi kan tidak mungkin ya Nabi meneruskan marahnya. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah bertanya tentang sebuah ilmu yang bermanfaat. Ya Rasul, kalau aku ada di area pekuburan, ziarah kubur, apa yang harus aku ucapkan untuk para ahli kubur? Begitu kan? Karena itu pula yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam itu yang kemudian dibuntuti oleh Ibunda Aisyah. Nah di sini kecerdasan Ibunda Aisyah, bagaimana beliau bisa mencairkan suasana, mengurangi pemicu amarahnya Nabi, menjadi satu keberkahan tersendiri. Maka pelajarannya di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap saudari mukminah harus tahu ketika mendapati suaminya tengah marah karena suatu hal, bagaimana seorang istri yang baik, istri yang bijak mengalihkan kata-kata ke masalah yang lain agar tidak semakin membuatnya marah. Sehingga kehidupan yang penuh dengan cinta, keharmonisan dan kasih sayang itu terus berlanjut.
Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini sejatinya seni tersendiri ya di dalam hubungan antara suami dan istri. Seni tersendiri di dalam komunikasi dan interaksi di dalam rumah tangga. Bagaimana masing-masing suami ataupun istri itu berusaha untuk bisa memiliki kemampuan mencairkan suasana, sehingga yang tadinya harusnya berlanjut nih marahnya jadi berubah, teralihkan, sehingga suasana menjadi cair. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan kemampuan seperti ini ya perlu dilatih. Ya bagaimana orang itu bisa mencairkan suasana. Nah sama dalam pergaulan keseharian juga begitu. Kadang kan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalanya di antara teman-teman kita itu ya ketika pembicaraan menjurus ke arah-arah yang bisa saja menimbulkan konflik, menimbulkan masalah, ada di antara mereka yang punya kemampuan ini, cairkan suasana. Ya bagaimana ini tidak berkelanjutan. Karena kalau berkelanjutan tentu akan bisa menjadi bibit-bibit permusuhan. Begitu ya. Kalau sudah musuhan, naudzubillah, terkadang merembet kemana-mana, kan begitu. Ya kan ibu? So, kalau ada satu ummahat dengan ummahat yang lain clash, bermasalah, apakah mereka berdua saja yang bermasalah ibu? Biasanya ngerembet ke kemana-mana. Suaminya yang tidak tahu apa-apa biasanya jadi terlibat. Anak-anaknya juga jadi terlibat. Nah kamu jangan main sama anaknya si fulan ya. Padahal tetanggaan, gara-gara konflik anaknya dibawa-bawa. Pokoknya Umi gak ridho kamu main sama anak-anak si fulan. Padahal anak-anak gak punya masalah. Yang bermasalah kan uminya sama uminya. Ya. Akhirnya suaminya ke bawah-bawah, anak-anaknya ke bawah-bawah. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan keurusan ngaji itu ke bawah-bawah. Aku malas lagi hadir kalau ada si dia gitu. Dan begitu ibu. Jadi nggak mau lagi hadir pengajian gara-gara bermasalah. Nah ini jangan sampai terjadi. Ya, jadi orang tuh harus supel begitu ya. Harus bisa mencairkan suasana. Ya bisa yang tadinya harusnya konflik tapi malah jadi satu keberkahan tersendiri. Ya malah jadi berubah ya. Jadi berubah suasananya 380 derajat. Begitu. Dan Masya Allah itu kemampuan begitu tuh luar biasa. Jadi ya jadilah kita orang yang seperti itu. Dan ini keteladanan dari Ibunda Aisyah, bagaimana beliau bisa mengalihkan suasana, mencairkan suasana yang tadinya ini luar biasa, Nabi sudah kelihatan nampak amarahnya, tapi ternyata menjadi keberkahan. Malah di situ Ibunda Aisyah jadinya mendapatkan ilmu, yang ilmu ini kemudian sampai kepada kita kaum muslimin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Padahal ya ini didapatkan dari suasana yang harusnya ya tidak akan terjadi itu begitu. Nabi kalau tidak ditanya seperti itu oleh Ibunda Aisyah, mungkin beliau melanjutkan ya amarahnya. Karena merasa disuudzoni, merasa dibuntuti, merasa diperlakukan kurang nyaman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Qissatul asal. Kisah tentang canda masalah madu. Ini madu asli dan madu, ya maksudnya madu yang sifatnya maknawiyah juga makna hisiyah. Madu beneran tapi terkait dengan madu di dalam rumah tangga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikut ini akal-akalan dan juga canda yang dilakukan ibunda kita, yakni Ibunda Aisyah dan juga Saudah. Dan nanti terlibat juga di dalamnya Sofiyah. Semuanya adalah para istri Nabi.
semuanya ummahatul mukminin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai manisan dan madu. Beliau menyukai manisan, halawah dan juga madu. Selesai sholat asar, beliau biasanya masuk ke tempat istri-istri beliau dan mendekati salah seorang di antaranya. Ini bukti keteladanan sosok suami yang luar biasa. Kalau istrinya itu banyak, semuanya mendapatkan perhatian. Begitu ya. Nah, ini kebiasaan Nabi selepas sholat asar, beliau masuk ke tempat istri-istri beliau dan mendekati salah seorang di antaranya. Beliau kemudian masuk ke kediaman Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, salah satu istri Nabi adalah putri dari sahabatnya, yakni sahabat Umar, bernama Hafsah binti Umar. Beliau berada di sana, yakni di kamarnya Hafsah, lebih lama dari biasanya, sehingga Ibunda Aisyah merasa cemburu. Lalu aku menanyakan hal itu. Kemudian ada yang berkata kepadaku, tentu dari para istri Nabi ini, bahwa Hafsah diberi hadiah madu sewadah keju oleh seorang wanita dari kaumnya. Lalu Nabi SAW pun meminum sebagiannya, karena di antara kesukaan Nabi adalah madu. Maka kemudian kata Ibunda Aisyah, aku pun berkata, ama wallah lanahtalanna lahu. Ya, karena terdorong kecemburuannya, Ibunda Aisyah berkata, demi Allah, kami akan mengakali beliau. Kami akan mengakali beliau. Diakal-akalin oleh Ibunda Aisyah. Barakallahu fikum. Apa tadi dorongannya ibu? Karena rasa cemburu. Kenapa lama-lama di Hafsah binti Umar? Begitu ya. Maka akan diakali. Apa dalam bahasa kita apa namanya? Diakal-akalin gitu itu. Dia apa Bu, di challenge atau apa itu? Ya, itulah ya, intinya diakal-akalin oleh Ibunda Aisyah. Lalu aku berkata kepada Saudah, yang juga salah satu di antara istri Nabi. Kata Ibunda Aisyah kepada Saudah, beliau sebentar lagi akan mendekat kepadamu. Jadi kong-kalingkong dengan beberapa istrinya Nabi. Ya. Nanti begitu berada di dekatmu wahai Saudah, katakan kepada beliau, apakah engkau habis makan maghfir? Ya, maghfir. Maghfir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disebutkan di sini bentuk tunggalnya maghfur. Dia sejenis getah manis yang beraroma tidak sedap. Dia getah manis tapi beraroma tidak sedap. Itu namanya maghfir. Artinya kan ini untuk ngakal-ngakalin Nabi SAW. Ya mirip madu, dia getah tapi aromanya tidak sedap. Getah manis tapi aromanya tidak sedap. Nah, nanti kata Ibunda Aisyah kepada Saudah, kalau Nabi mendekatimu, tanya, apakah engkau habis makan getah pohon, getah maghfir? Kalau beliau berkata tidak, maka katakan lagi, lalu bau apa yang aku cium ini? Padahal madu itu bau nggak ibu? Tidak, madu itu tidak bau. Nanti kalau beliau berkata seperti itu, tanya lagi, lalu bau apa yang aku cium ini? Maka beliau pasti berkata, Hafsah memberiku madu. Maka saat itu katakan kepada beliau, kau habis menjilati lebah pohon urfut? Barakallahu fikum. Ini kan
ya betulan mencandai Nabi gitu ya. Urfut itu ibu-ibu yang dirahmati Allah dikatakan di sini tanaman getir berdaun lebar yang juga beraroma tidak sedap. Itu dijelaskan oleh Ibnu Qutaibah rahimahullah. Jadi nanti bilang begitu, engkau habis menjilati lebah dari pohon urfut. Lagi-lagi ini sejenis pohon atau tanaman yang baunya juga tidak sedap. Aku akan mengatakan hal yang sama nanti. Jadi kong kali kong begitu. Nanti kalau Nabi mendekatimu, pokoknya lakukan sesuai rencana kita. Nanti juga aku akan melakukan hal yang sama, kata Ibunda Aisyah. Dan kau juga harus mengatakannya juga, wahai Sofia. Berarti berapa orang nih? 3 orang. 3 orang kong kalingkong, barakallahu fikum, 3-tiganya sepakat untuk kemudian ngakalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Saudah pun menyampaikan, menuturkan, demi Allah, tak lama setelah itu beliau berdiri di depan pintu. Jadi betulan yang kemudian didekati setelah Hafsah itu adalah Saudah. Lalu aku bermaksud memanggil beliau seperti yang disuruh oleh Ibunda Aisyah. Kenapa? Karena Saudah nurut sama Ibunda Aisyah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Saudah, Saudah pun bertanya kepada Nabi sesuai apa yang direncanakan, sesuai dengan strategi yang sudah disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Jadi saat mendekati Saudah, Saudah bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, apakah engkau habis makan getah pohon maghafir? Tidak, kata Nabi. Lalu bau apa yang aku cium ini? Tanya Saudah. Maka Nabi menjawab, jawabannya persis seperti yang diperkirakan oleh Ibunda Aisyah. Hafsah memberiku madu. Jawabnya Nabi. Saudah lalu berkata lagi, ini semuanya settingan siapa? Ibunda Aisyah. Engkau habis menjilati madu pohon urfut. Begitu. Jadi Nabi bingung. Ini yang saya minum ini madu. Kenapa aromanya tidak sedap? Padahal kan madu tidak beraroma. Ya kenapa ini Saudah kemudian menyangka bahwa itu adalah maghafir, itu adalah urfut yang aromanya tidak sedap. Nah di situ kan Nabi bertanya-tanya. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka selanjutnya saat bergilir ke tempatku, yakni selanjutnya Nabi mendatangi Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah pun mengatakan hal yang sama kepada beliau. Selanjutnya saat bergilir ke tempat Hafsah, Hafsah juga berkata, ya Rasulullah, maukah aku beri madu lagi? Maka Nabi menjawab, aku tidak membutuhkannya. Berarti Nabi terpengaruh enggak ibu? Terpengaruh. Saudah menuturkan, demi Allah kami telah mengharamkan madu. Artinya kami tidak mau mengkonsumsi madu. Ya, kami melarang beliau meminum madu. Lalu aku bertanya kepadanya, lalu aku berkata kepadanya, diam kamu. Barakallahu fikum. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini ya seputar candaan tentang namanya madu, ya. Ngakal-ngakalin madu asli gara-gara madu di dalam rumah tangga. Ya, pendorongnya adalah kecemburuan. Artinya ya semua peristiwa seperti ini, warna-warni kehidupan rumah tangga Nabi bersama para istrinya, itu sejatinya menjadi cerminan dan menjadi keteladanan ya bagi seluruh umatnya di saat mereka itu memiliki istri lebih satu sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah dan juga para istrinya. Artinya ya jangan kaget kalau kemudian ada di antara para istri itu yang kemudian kecemburuannya lebih besar, begitu ya. Nah ini juga terjadi pada rumah tangganya Nabi.
Barakallahu fikum. Ya, tentu yang merasakannya yang mengalaminya Ibu ya. Barakallahu fikum. Artinya yang istrinya lebih dari satu. Dan beberapa teman-teman yang istrinya lebih dari satu juga ya mirip-mirip saja kalau bercerita itu begitu modelnya. Ya tinggal kitanya, suaminya ya bisa kemudian mencairkan suasana atau tidak, bisa menengahi atau tidak, kan begitu. Barakallahu fikum. Itu bab lain Ibu ya, tidak dibahas di sini. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya masih berkisah tentang Ghirat Aisyah. Mengulang lagi memori kecemburuannya Ibunda Aisyah min Khadijah terhadap Ibunda Khadijah. Kalau tadi terhadap Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, sekarang dibahas bagaimana kecemburuan Ibunda Aisyah terhadap Khadijah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Satu pelajaran lagi, afwan. Yang tadi dari kisah tadi ya tentang Qissatul Asal. Jadi Nabi itu paling pantang membuat orang lain tidak nyaman. Jadi ketika tadi Saudah kemudian Ibunda Aisyah ya bertanya kepada Nabi, barakallahu fikum, ya, apakah engkau habis makan getah maghafir? Apakah engkau ya menjilati yang namanya urfut? Itu reaksi Nabi langsung merasa tidak nyaman. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak berkenan jika ada bau tidak sedap ya dari beliau. Jadi beliau itu Ibu ya di antara keteladanan dari Nabi, beliau itu pantang membuat orang lain tidak nyaman. Beliau pantang membuat orang lain tidak nyaman. Artinya apa yang dilakukan Nabi itu selalu memberikan kenyamanan kepada orang lain. Baik dari tutur katanya, baik dari sikap tingkah laku perbuatannya, baik dari komunikasinya, interaksinya, termasuk dari aroma badan. Begitu ya. Beliau tidak mau aroma badannya itu, aroma mulutnya itu membuat tidak nyaman orang lain. Maka ketika kemudian istri-istrinya bertanya seperti itu, ya beliau merasa tidak nyaman. Ya, sehingga terpengaruh oleh akal-akalannya tadi. Barakallahu fikum. Namun poin pentingnya di sini. Ya, bagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di mana beliau sangat tidak berkenan jika ada bau tidak sedap tercium dari beliau. Ya, karena beliau pantang membuat orang lain itu tidak nyaman. Maka berusahalah meniru akhlak Nabi ya di mana barakallahu fikum ya dengan keluhuran akhlak Nabi semua orang dibuat nyaman oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah pun demikian kita ya berusaha ya kalau kita ada dimanapun dalam keadaan apapun selalu memberikan kenyamanan kepada orang lain. Nah berikutnya memori tentang kecemburuan Ibunda Aisyah terhadap Khadijah. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beliau berkata, "Ma ghirtu ala ahadin min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah cemburu pada seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pun. Aku tidak pernah cemburu pada seorang istri Nabi dari sekian banyak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari mereka seperti kecemburuanku kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Aku tidak pernah melihatnya.
Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebutnya. Ini luar biasanya Ibunda Khadijah. Ibunda Aisyah itu ibunda pernah bertemu, tidak pernah melihat Ibunda Khadijah. Karena beda masa, kan begitu ya. Tidak pernah melihat Ibunda Khadijah. Tapi sedemikian besar kecemburuannya kepada Ibunda Khadijah. Kalau zaman sekarang kan ada mungkin fotonya, begitu ya. Ini foto istri saya yang pertama, begitu ya. Ini kenang-kenangannya misalkan. Barakallahu fikum. Nah, zaman dulu kan tidak ada. Ibunda Aisyah nggak pernah melihat Ibunda Khadijah. Tapi sedemikian besar kecemburuannya kepada Ibunda Khadijah. Kenapa? Karena Nabi itu sering menyebut-nyebut Ibunda Khadijah. Bahkan kata Ibunda Aisyah, Nabi terkadang menyembelih seekor kambing. Kemudian beliau potong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu beliau kirimkan kepada teman-temannya Ibunda Khadijah. Ya, sebagai bentuk penghormatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibunda Khadijah. Segitunya, begitu ya. Aku kadang berkata kepada Nabi, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'ah illa Khadijah. Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita selain Khadijah. Kok Khadijah saja yang sering disebut-sebut, sering dimuliakan, dihormati, dimuliakan teman-temannya, disambung hubungan baik dengan teman-temannya dulu. Sampai keluar ungkapan itu dari Ibunda Aisyah, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'ah illa Khadijah. Seakan-akan di dunia ini enggak ada wanita kecuali Khadijah. Tapi Nabi menjawab, innaha kanat wa kanat. Ya memang begitu, dia itu begini dan begitu. Disebutkan keistimewaan dari Ibunda Khadijah. Ditambah lagi, wa kana li minha walad. Aku memiliki anak itu ya dari rahimnya Khadijah. Dari rahim Ibunda Aisyah dapat anak enggak Ibu? Tidak dapat. Begitu. Ya pantas kalau kemudian Ibunda Khadijah itu memiliki kecemburuan besar kepada Khadijah. Juga diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Halah binti Khuwailid, saudarinya Khadijah, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya berarti saudari ya dari Ibunda Khadijah, ipar ya, iparnya Nabi. Nah, ketika minta izin kepada Nabi, beliau tiba-tiba teringat saat Khadijah meminta izin. Beliau merasa senang karenanya. Beliau mengucapkan Halah binti Khuwailid. Maka respon Nabi yang seperti itu membuat aku merasa cemburu. Lagi-lagi Ibunda Aisyah cemburu. Lalu aku berkata, untuk apa engkau teringat pada seorang wanita tua di antara wanita-wanita tua Quraisy bermulut merah yang sudah lama mati? Allah pun sudah memberimu pengganti yang lebih baik darinya. Masya Allah. Jadi Ibunda Aisyah tidak mau kalah. Apa kurangnya aku ini? Begitu kan? Barakallahu fikum. Nah ini gambaran betapa besarnya kecemburuan Ibunda Aisyah kepada Ibunda Khadijah. Juga riwayat yang lainnya dari Ibunda Aisyah juga, beliau berkata, aku tidak cemburu pada isi-isi Nabi selain kepada Khadijah. Aku tidak pernah menjumpainya. Kemudian beliau meneruskan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing, beliau berkata, kata Nabi, kirimkan ini kepada teman-temannya Khadijah. Kemudian Ibunda Aisyah meneruskan, suatu hari aku membuat beliau marah. Aku berkata, Khadijah, gitu ya. Artinya barakallahu fikum, ya, itu saking cemburunya Ibunda Aisyah. Ya, kalau dibahasakan kita mungkin Khadijah lagi. Ya, Khadijah lagi, begitu kan? Maka Rasulullah kemudian berkata,
inni ruziktu hubbaha, sungguh aku dikaruniai cintanya. Ya, cinta pertama itu apa, Bu? Ada istilah cinta pertama apa, Bu? Enggak ada yang pengalaman di sini ya. Cinta pertama itu sulit dilupakan. Ya, cinta pertama sulit dilupakan. Ya, begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Imam Az-Zahabi menjelaskan, dan di sini ada penjelasan. Imam Asy-Syaukani memberi ulasan terkait hal ini, bahwa sebab kecemburuan Ibunda Aisyah karena pujiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Nabi sering membesar-besarkan kedudukannya seperti yang sudah disebutkan dalam biografi Aisyah sebelumnya. Ya, dan kalau begitu keadaannya, yaitu tidak aneh. Ya, pantas ya seorang wanita, ya, istri yang kedua, yang kesekian, kemudian ketika suaminya terus memuji-muji istri pertamanya, membesar-besarkan kedudukannya, ya pantas istrinya yang lain akan cemburu. Itu sesuatu yang wajar. Barakallahu fikum. Nah, Imam Az-Zahabi menjelaskan, aneh kenapa Aisyah merasa cemburu pada seorang wanita tua yang sudah meninggal dunia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengannya. Artinya begini, kalau dibanding-banding dengan Ibunda Aisyah, begitu ya. Artinya Ibunda Aisyah tidak merasa kalah dari Ibunda Khadijah. Ya. Ibunda Khadijah wanita tua, barakallahu fikum, sudah lama meninggal dunia. Sedangkan Ibunda Aisyah itu istri muda. Ya. Dan barakallahu fikum, sebagaimana sudah dijelaskan, parasnya luar biasa, cantik jelita, kan begitu. Maka aneh kenapa Aisyah merasa cemburu pada seorang wanita tua yang sudah meninggal dunia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengannya. Selanjutnya Allah menjaganya dari rasa cemburu pada sejumlah istri Nabi yang lainnya. Sebagaimana penuturan Ibunda Aisyah, kan begitu. Aku tidak pernah cemburu kepada ya seorang pun dari istri-istri Nabi, ya, kecuali kepada Ibunda Khadijah. Taib para jamaah. Ya, walaupun tadi di kisah sebelumnya beliau cemburu kepada Hafsah binti Umar, tapi itu biasa. Yang lebih sangat cemburu itu kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Taib. Ini termasuk salah satu kelembutan Allah, kata Imam Az-Zahabi. Ini salah satu termasuk kelembutan Allah kepadanya dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tidak memperkeruh kehidupan mereka berdua. Ya, Ibu, namanya cemburu itu tanda apa, Bu? Kalau suami Ibu cemburu kepada Ibu, itu tanda apa kira-kira? Cemburu yang wajar ya? Tanda cinta. Itu tanda cinta yang begitu besar. Makanya ada kecemburuan. Ya, kalau tidak ada cinta, ngapain cemburu? Ya, terserah kamu mau sama siapa, mau dengan siapa, kan begitu. Mau kayak apa? Adanya cemburu itu karena dasar cinta. Artinya betapa besarnya cintanya Ibunda Aisyah itu kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ini termasuk salah satu kelembutan Allah kepadanya dan juga kepada Nabi, agar tidak memperkeruh kehidupan mereka berdua. Ya, rumah tangga itu demikian, warna-warni. Justru warna-warni itu akan semakin mempererat hubungan, membesarkan kasih sayang, cinta ya di dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Makanya di antara yang meredakan kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah
adalah cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padanya, dan itu betul-betul diungkapkan oleh Nabi di hadapan ibunda Aisyah. Maka cinta yang besar dari Nabi kepada ibunda Aisyah itu sejatinya pereda, ya, sedikit meredakan, ya, dari kecemburuan ibunda Aisyah kepada Khadijah. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabatnya, siapa manusia yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Ketika ditanya lagi, minar rijal, kalau dari kalangan laki-lakinya siapa? Nabi mengatakan abuha, bapaknya, yakni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Juga diriwayatkan dari ibunda Aisyah, beliau berkata, datanglah seorang wanita hitam kepada Nabi. Ini masih memori tentang kecemburuan ibunda Aisyah kepada Khadijah. Jadi banyak sekali poin-poin kecemburuannya. Artinya peristiwa-peristiwa di mana ibunda Aisyah itu cemburu kepada Khadijah ini banyak sekali. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, datanglah seorang wanita hitam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menyambutnya dengan sangat baik. Setelah wanita tua itu pergi, Aisyah berkata, ya Rasulullah, engkau menyambut si wanita tua itu hingga demikian, sedemikian rupa engkau menyambutnya, begitu ya. Padahal dia wanita tua, wanita hitam. Taib. Maka kemudian Nabi menjawab, innaha kanat tadkhulu ala Khadijah. Kata Nabi, dulu wanita hitam itu sering menemui Khadijah. Wa inna husnal ahdi minal iman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjaga hubungan baik itu bagian daripada iman. Karena wanita itu dulu sering, ya, menemui Khadijah, maka aku perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Karena menjaga hubungan yang baik itu bagian daripada iman. Nah begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikianlah ya beberapa peristiwa, beberapa kejadian yang menggambarkan bagaimana kecemburuan ibunda Aisyah kepada Khadijah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut satu poin lagi. Innaha ibnatu Abi Bakar. Dia ini putrinya Abu Bakar. Ini yang tadi kita sampaikan, bahwa yang meredakan kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah adalah cintanya Nabi kepada beliau. Yang meredakan kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah adalah kecintaan Nabi, cinta besarnya Nabi kepada Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, istri-istri Nabi mengutus Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para istrinya Nabi mengutus putrinya Nabi, Fatimah binti Rasulullah. Untuk apa? Ya, untuk menuntut keadilan dari Nabi terhadap istri-istrinya. Kenapa? Karena Nabi itu sangat besar kecintaannya kepada ibunda Aisyah. Maka Fatimah pun diutus. Kemudian Fatimah meminta izin tatkala Nabi sedang berbaring bersamaku, kata ibunda Aisyah, dengan beralaskan kain milikku. Nabi mempersilahkan Fatimah masuk. Fatimah berkata, ya Rasulullah, istri-istrimu mengutusku. Mereka memintamu berlaku adil terhadap putri Abu Quhafah. Putri Abu Quhafah. Siapa yang dimaksud, Ibu? Aisyah. Putri Abu Quhafah maksudnya adalah ibunda Aisyah. Dan ketika Fatimah berbicara seperti itu kepada Nabi, aku hanya diam, kata ibunda Aisyah. Aku hanya diam saja. Taib. Jadi di sini ada tuntutan.
dari para istrinya Nabi supaya berlaku adil ya terhadap putri Abu Quhafah. Maksudnya para istri Nabi ini meminta diperlakukan sama rata dalam hal cinta. Berarti kan para istrinya Nabi benar-benar mengetahui bahwa Nabi itu begitu besar rasa cintanya kepada Aisyah, putri dari Abu Quhafah ini. Nah, mereka meminta supaya Nabi adil dalam membagi rasa cinta. Jangan terlalu besar kepada Ibunda Aisyah. Kami juga kan para istrinya, kan begitu ya. Jadi mereka meminta supaya Nabi memperlakukan semua istri itu secara sama ya, dalam hal cinta. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, Nabi sejatinya memperlakukan semua istri itu secara sama dalam perilaku, dalam jatah mabit, dalam jatah bergilir dan lain sebagainya. Tapi memang dalam hal cinta beliau memang lebih mencintai Aisyah daripada yang lainnya. Nah, itu yang dituntut oleh para istri Nabi melalui utusannya, yakni Fatimah binti Muhammad. Jadi tolong samaratakan juga dalam masalah cinta. Jangan rasa cinta Nabi itu lebih besar kepada putrinya Abu Quhafah ini. Kami juga samaratakan dalam masalah cinta. Begitu ibu ya. Barakallahu fikum. Dan dari sisi ini kita sama-sama tahu bahwa kaum muslimin sepakat Nabi itu tidak diwajibkan untuk mencintai istri-istri beliau secara sama. Artinya adil di dalam ta'adud itu bukan dalam masalah cinta hati. Membagi rata, membagi adil dalam masalah cinta. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang mampu melakukan hal itu selain daripada Allah. Nabi hanya diperintahkan untuk berlaku adil dalam tindakan, dalam nafkah, begitu ya, berlaku adil dalam sikap, tingkah laku, perbuatan, jatah mabit, ya, perhatian dan lain sebagainya. Tapi cinta di hati ini tidak bisa. Gimana ibu meratakan cinta di dalam hati? Itu yang mampu hanyalah Allah. Allah mencintai hambanya sekadar dengan kualitas daripada hambanya, kan begitu. Hanya Allah yang mampu untuk itu. Namun manusia tidak mampu. Artinya ya hati itu kan tidak bisa dibohongi, kan begitu Bu? Sekarang gini, kalau ada dua istri misalkan nih, istri pertama dari sisi fisik biasa saja, ya, dari sisi akhlak biasa, dari segalanya biasa saja. Yang kedua istri muda, sudah memuda, cantik jelita, hafiz Quran 30 juz, akhlaknya mulia, sangat perhatian kepada suami. Pokoknya ini luar biasa dibandingkan yang pertama. Kira-kira siapa yang lebih dicintai Bu? Istri muda atau istri tua? Siapa Bu? Nggak ada yang mau jawab ya. Jelas istri muda, kan begitu. Sudah masih muda ya, dari segala sesuatunya lebih unggul, dari akhlaknya, dari servisnya, dari keilmuannya. Begitu ya. Ini contoh saja. Ya, suami pasti lebih cenderung kepada istrimu muda dalam hal cinta. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Istri tuanya sudah tua, gitu ya. Hampir keriput bahkan, gitu ya. Sudah itu sering ngomel-ngomel lagi, gitu kan. Barakallahu fikum. Kan tidak bisa ini dibohongi. Kecenderungan hati, rasa cinta jelas lebih besar ke istri yang muda ini. Nah, ini tidak dituntut untuk adil, karena nggak akan mampu ini, nggak akan mampu.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu yang kemudian dituntut oleh para istri Nabi sampai kemudian mengutus utusan. Yang pertama adalah Fatimah binti Muhammad. Barakallahu fikum. Aisyah menyaksikan itu di depan beliau, ya. Artinya apa? Aisyah juga tahu bahwa cintanya Nabi kepada beliau itu sangat-sangat besar, melebihi cintanya beliau kepada istri-istri Nabi yang lainnya yang ada saat itu. Nah, ini kan meredakan kecemburuan ibunda Aisyah kepada Khadijah. Rasulullah kemudian bersikap, beliau bertanya, wahai putriku, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai? Maka kata putri beliau, Fatimah, iya tentu wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, cintailah Aisyah. Masya Allah ya. Ini jawaban apa bu namanya? Jawaban telak kan begitu. Artinya tidak bisa dalam masalah ini. Aku tetap lebih mencintai ibunda Aisyah. Bukankah engkau harus mencintai apa yang aku harus cintai? Dalam syariat Islam kan begitu. Mencintai apapun yang dicintai Allah, mencintai apapun yang dicintai oleh Rasulullah. Kan begitu. Konsekuensi iman. Ya. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha menjawab, tentu ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi, kalau begitu cintailah Aisyah. Aisyah meneruskan, melanjutkan kisahnya bahwa Fatimah akhirnya langsung pergi saat mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah kepadanya. Ia pun akhirnya kembali, Fatimah kembali menemui istri-istri Nabi dan memberitahukan kata-kata Nabi kepada mereka. Mereka kemudian berkata kepadanya, kamu ini enggak membawa guna apapun untuk kami. Kecewa bu, ya, kecewa. Maka kemudian para istri Nabi ini kembali memerintahkan kepada Fatimah supaya apa? Supaya kembali menemui Nabi dan berkata kepadanya sebagaimana tuntutan awal itu, bahwa istri-istrimu meminta berlaku adil terhadap putri Abu Quhafah. Namun Fatimah sebagai putri Nabi yang soleh, yang soleha, putri Nabi yang berbakti kepada bapaknya, demi Allah kata Fatimah, aku tidak akan lagi berbicara kepada beliau tentang Aisyah. Dan Aisyah melanjutkan kisahnya. Akhirnya istri-istri Nabi ini tidak tinggal diam, tidak patah semangat. Kemudian akhirnya mengutus Zainab binti Jahsy, salah satu dari istrinya Nabi, yang dikatakan bahwa beliau itu orang yang sangat dermawan, begitu ya. Orang yang sangat dermawan, barakallahu fikum. Pokoknya memiliki sekian perangai yang luar biasa. Nah, itulah Zainab binti Jahsy. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan Zainab binti Jahsy ini dengan sekian perangai kebaikan yang ada pada dirinya, kata ibunda Aisyah, dialah istri Nabi yang menyamai kedudukanku di mata Rasulullah. Artinya ini saingan berat. Saingan beratnya Aisyah dari sekian banyak para istri Nabi. Belum pernah, kata ibunda Aisyah, aku melihat seorang wanita pun yang lebih baik dalam agamanya, lebih bertakwa kepada Allah, lebih jujur ketika berbicara, lebih menyambung tali silaturahim, lebih besar sedekahnya, lebih mengorbankan dirinya demi ilmu untuk dia sedekahkan dan untuk dia taqarrub kepada Allah, melebihi Zainab binti Jahsy. Artinya ini saingan beratnya ibunda Aisyah dari sekian banyak para istrinya Nabi. Namun kata ibunda Aisyah, dia itu suka marah walaupun amarahnya cepat mereda. Ya namanya orang ada saja ibu ya celah-celah kekurangannya. Ya walaupun barakallahu fikum mereka tetap wanita-wanita istimewa ya dibandingkan wanita-wanita yang hadir di sini. Gitu kan? Ya kan ibu?
Iya, makanya ibu kan tidak jadi istri Nabi kan. Taib. Aisyah kemudian meneruskan, dia kemudian meminta izin untuk menemui Rasulullah. Ini utusan kedua yang diutus oleh para istri Nabi. Nah, yang diutus ini istrinya Nabi juga, yang menjadi saingan terberat dari ibunda Aisyah. Dan Rasulullah saat itu lagi-lagi sedang bersamaku, kata ibunda Aisyah, dalam sebuah pakaian luar, sama seperti kondisi ketika Fatimah masuk. Rasulullah kemudian mempersilahkan Zainab binti Jahsy untuk masuk. Lalu Zainab berkata, ya Rasulullah, istri-istrimu mengutusku. Mereka memintamu berlaku adil terhadap putri Abu Quhafah. Zainab kemudian menyinggung perasaanku dan berkata seenaknya tentang diriku. Berarti ngata-ngatain ibunda Aisyah. Ya, persaingan ibu, persaingan ketat ini. Ya. Aku memperhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memperhatikan tatapan matanya. Di mana ya, aku memerhatikan Rasulullah, memerhatikan tatapan matanya. Apakah beliau mengizinkanku membalas kata-katanya? Karena kan Zainab ini ngata-ngatain ibunda Aisyah, dan beliau tersinggung perasaannya dengan kata-kata itu. Maka ketika aku mengetahui Rasulullah tidak keberatan aku membela diri, saat aku mencelaknya, aku tidak memberinya kesempatan hingga aku mengalahkannya. Masya Allah. Jadi Nabi biarkan ibunda Aisyah memberikan tanggapan, bantahan, gitu ya. Akhirnya Aisyah meneruskan. Rasulullah kemudian berkata dengan tersenyum, innaha ibnatu Abi Bakar. Inilah dia putrinya Abu Bakar. Gitu. Barakallahu fikum. Demikian ibu, kisah-kisah yang menakjubkan. Ya, bagaimana ternyata di antara sesama istri Nabi juga ya ada warna-warninya, begitu kan, di dalam kehidupan rumah tangga mereka, ya sedemikian rupa. Ya tentu di dalamnya terkandung hikmah yang sangat besar. Ya, bagaimana ini menjadi keteladanan bagi umatnya. Ya, jika kemudian umatnya mereka mendapatkan ya hal yang sama di dalam rumah tangganya, sehingga ini menjadi cerminan dan keteladanan. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita, semoga berfaedah. Insyaallah taala di lain kesempatan kita nanti akan membahas ya, ini pembahasan agak panjang berikutnya tentang Aisyah dan istri-istri Nabi. Mereka lebih memilih Allah, Rasulnya, dan juga negeri akhirat. Dan ini menunjukkan keistimewaan para istri dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu, sampai di sini saja. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Cukup ibu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.